ISU terpilih dalam penelitian aktualisasi ini yaitu belum tersedianya RPS untuk mata kuliah praktikum terkait teknologi informasi pada kurikulum terbaru untuk semester 4, 5, 6, dan 7. Data atau bukti aktualisasi ditunjukkan dengan daftar mata kuliah semester 4 di kurikulum terbaru serta daftar RPS mata kuliah semester 4 yang tersedia. Untuk merumuskan gagasan kreatif dalam penelitian aktualisasi ini, dilakukan analisis core ISU menggunakan fishbone diagram untuk mendapatkan akar penyebab masalah dan teknik tapisan USG untuk menganalisis akar penyebab masalahnya. Kemudian dirumuskanlah gagasan kreatif yaitu menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah praktikum desain aplikasi pelayanan digital di Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Daftar kegiatan untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, mengumpulkan literatur dan informasi terkait RPS mata kuliah praktikum di kurikulum terbaru. Yang kedua, mempelajari materi dan mata kuliah yang terkait dengan desain aplikasi pelayanan digital. Yang ketiga, menyusun RPS praktikum desain aplikasi pelayanan digital. Yang keempat, melaporkan hasil penyusunan RPS kepada Kaprodi Trip. Yang kelima, mengevaluasi hasil RPS. Nilai-nilai dasar PNS yang direncanakan berjumlah sama dengan realisasi habituasi. Pada aktualisasi kegiatan 1, dilakukan pengumpulan RPS mata kuliah terkait teknologi informasi di Prodi Trip, baik di kurikulum lama dan kurikulum baru yang tersedia. Kemudian mempelajari RPS tersebut serta mengevaluasi dan mencatat poin-poin penting penyusunan RPS. Pada aktualisasi kegiatan 1, nilai-nilai dasar PNS yang diimplementasikan berjumlah 11. Pada kegiatan 2, dilakukan pengumpulan berbagai jenis referensi seperti buku, e-book, jurnal ilmiah terkait aplikasi pelayanan digital. Kemudian mengumpulkan studi kasus terkait desain aplikasi digital di pemerintahan, serta mengumpulkan informasi terkait mata kuliah yang sejenis maupun yang bersinggungan. Pada aktualisasi kegiatan 2, nilai-nilai dasar PNS yang diimplementasikan berjumlah 17. Aktualisasi kegiatan 3 merupakan kegiatan utama yaitu menyusun RPS yang terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan menjabarkannya menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar praja sesuai konteks praktikum. Ketiga, membuat analisis pembelajaran. Keempat, merumuskan kinerja hasil belajar praja dan indikator kriteria penilaiannya. Kelima, mengembangkan instrumen penelitian dan rencana evaluasi. Keenam, mendeskripsikan materi tiap pertemuan. Ketujuh, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran tiap pertemuan. Keluaran dari ketujuh tahapan di kegiatan 3 dituliskan dalam bentuk dokumen RPS yang telah mengikuti sistematika penulisan RPS di IPDN. Nilai-nilai dasar PNS yang diimplementasikan pada aktualisasi kegiatan 3 berjumlah 32. Pada kegiatan 4, dilakukan pelaporan RPS yang telah disusun kepada Kaprodi Trip dan menerima umpan balik. Terdapat 3 umpan balik yang diberikan kepada penulis, diantaranya yang pertama, format penulisan dokumen RPS disesuaikan dengan yang disyaratkan oleh BPSDM atau Panitia Latsar jika ada. Yang kedua, memilih aplikasi untuk praktikum disesuaikan dengan kemampuan praja baik tingkat kemudahan operasional dan biaya. Artinya, aplikasi yang tidak berbayar. Kemudian yang ketiga, pemilihan aplikasi untuk praktikum disesuaikan dengan spesifikasi laptop praja secara umum. Pada kegiatan 4, terdapat kegiatan tambahan yang diberikan penguji setelah seminar rancangan aktualisasi, yaitu membuat keluaran hasil praktikum sesuai dengan RPS yang telah disusun. Dalam satu semester, terdapat 16 pertemuan, 2 pertemuan diantaranya adalah UTS dan UAS, 10 praktikum, dan 4 pertemuan teori. Keluaran atau output kegiatan praktikum berupa desain atau perancangan aplikasi atau blueprint, yang dimulai dari merumuskan kebutuhan atau persyaratan pengembangan aplikasi, pemodelan diagram-diagram, perancangan antarmuka, dan prototipe aplikasi pelayanan digital. Pada praktikum 1, praja akan belajar merumuskan studi kasus, kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Contoh keluaran pada praktikum 1 adalah sistem informasi pelayanan kantor desa.
Pada praktikum 2, peraja akan belajar menggambar use case diagram yang memodelkan perilaku aktor atau pengguna terhadap sistem atau aplikasi. Pada praktikum 3, peraja akan belajar menggambar activity diagram yang memodelkan proses bisnis yang berjalan pada sistem lama maupun sistem yang akan dibangun. Pada praktikum 4, peraja akan belajar menggambar sequence diagram yang menggambarkan interaksi objek dengan sistem informasi. Pada praktikum 5, peraja akan belajar menggambar kelas diagram yang memodelkan jenis-jenis objek, properti, operasi, dan hubungan antar kelas dalam kode program dalam sebuah sistem informasi. Pada praktikum 6, peraja akan belajar menggambar rancangan antarmuka pengguna atau user interface dari sebuah sistem informasi. Pada praktikum 7, peraja akan belajar memodelkan rancangan basis data menggunakan MySQL. Jumlah implementasi nilai-nilai berakhlak kegiatan 4 adalah 12. Pada kegiatan 5, dilakukan revisi dan evaluasi. Revisi yang dilakukan bersifat minor, hanya perubahan pada tools pemodelan yang digunakan. Sedangkan evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner untuk menilai kelengkapan sistematika penulisan dan substansi kuesioner berdasarkan kriteria KKNI untuk lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana. Hasil evaluasi kuesioner menunjukkan hasil yang sangat baik. RPS yang disusun memiliki komponen sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan pembuatan RPS di IPDN dan telah sesuai dengan KKNI sebagai bahan ajar program sarjana terapan. Hasil implementasi nilai-nilai dasar di kegiatan 5 berjumlah 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, pada hari ini Saudari Titis sudah membuat PR-nya yang berkaitan dengan diklat prajabatan golongan 3, dan hasil dari PR Saudari Titis menurut pendapat saya sudah bagus. Sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh lembaga, dan untuk itu saya memberikan apresiasi yang sangat bagus untuk PR yang dibuat oleh Saudari Titis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.